Dari merek jamu legendaris yang bertahan hampir 100 tahun hingga akhirnya bangkrut total. Siapa yang nggak kenal jamu Nyonya Menir? Merek jamu tradisional yang dulu mendominasi pasar herbal Indonesia dengan iklan ikonik dan produk yang hampir ada di setiap rumah tangga. Tapi siapa sangka, tahun 2017 Nyonya Menir resmi dinyatakan pailit setelah terlilit hutang hingga ratusan miliar rupiah. Apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa perusahaan sebesar Nyonya Menir bisa bangkrut dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Mari kita bahas The Rise and Fall Jamu Nyonya Menir. Nyonya Menir adalah perusahaan jamu tertua di Indonesia yang didirikan tahun 1919. Pendirinya adalah seorang keturunan Tionghoa yang bernama Lau Pingnyo yang akhirnya dikenal dengan nama Nyonya Menir. Asal mula nama Menir sendiri karena ibunya Lau Pingnyo ketika mengandung beliau mengidam memakan sisa butir halus hasil penumbukan padi yang biasa disebut menir. Akhirnya diberilah nama panggilan Lau Pingnyo ini dengan nama Menir, yang pada akhirnya diadopsi ke ejaan Hindia Belanda dengan tulisan Menir. Awalnya Nyonya Menir itu hanya membuat jamu untuk suaminya yang sakit. Tapi karena banyaknya masyarakat yang merasakan khasiat dari jamu buatannya dia, akhirnya dijual luaslah jamu ini. Bisnisnya berkembang pesat di era 1920-an sampai 1980-an. Puncaknya jamu Nyonya Menir jadi merek paling terkenal di Indonesia, lalu produksinya beralih dari buatan tangan ke pabrik modern, yang mengakibatkan distribusinya meluas ke seluruh Indonesia hingga ekspor ke luar negeri. Merek ini dikenal dengan logo khas bergambar wanita berkebaya yang membuatnya mudah dikenali oleh masyarakat. Puncak kejayaannya, jamu Nyonya Menir ini memiliki lebih dari 200 macam produk dan lebih dari 3.000 karyawan. Tapi di balik kesuksesan ini ada bibit-bibit masalah yang mulai muncul. Meski dikenal sebagai ikon jamu tradisional, Nyonya Menir ini mulai menghadapi tantangan-tantangan besar di industrinya. Yang pertama, persaingan ketat di industri jamu. Munculnya pemain baru seperti Sido Muncul, Air Mancur, dan juga Tolak Angin. Setelah itu, branding Nyonya Menir masih jadul, sementara kompetitor itu sudah mulai berinovasi. Dan penyebab lainnya, produk-produk baru dari kompetitor itu lebih modern dan sesuai tren. Sementara itu, Sido Muncul itu sukses memasarkan Tolak Angin sebagai produk herbal modern. Mereka masuk ke supermarket, minimarket, bahkan promosi hingga ke luar negeri. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Generasi muda itu cenderung lebih memilih suplemen modern dibandingkan jamu tradisional. Lalu di kalangan kita, anak muda, kebiasaan minum jamu itu sudah mulai menurun. Selain itu, konsumen juga lebih suka produk yang instan dan praktis untuk dikonsumsi. Sementara itu, Nyonya Menir masih bertahan dengan format jamu bubuk dan kemasan tradisional. Padahal pesaing-pesaing mereka sudah beralih ke jamu kapsul dan juga cair yang lebih praktis. Yang ketiga, masalah internal dan konflik keluarga. Setelah generasi pendirinya wafat, perusahaan dikelola oleh generasi kedua dan generasi ketiga yang nggak sepaham. Jadinya terjadi perebutan kekuasaan di dalam keluarga mereka, yang mengakibatkan keputusan bisnisnya itu nggak selaras, jadinya manajemennya sangat buruk sekali. Ketiga faktor inilah yang membuat Nyonya Menir itu perlahan mulai susah untuk bertahan di pasar. Dan akhirnya masalah besar pun mulai muncul. Pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Semarang resmi menyatakan PT Nyonya Menir ini mengalami kebangkrutan atau pailit, yang mana total hutang mereka mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Apa penyebabnya? Yang pertama, terlilit hutang besar. Perusahaan itu kesulitan membayar gaji karyawan, supplier, dan juga kreditur. Yang kedua, penjualan terus menurun. Jamu tradisional mereka itu kalah bersaing dengan produk herbal modern. Yang ketiga, manajemen yang kurang efektif. Konflik keluarga membuat perusahaannya mereka ini kehilangan arah. Yang keempat, kurangnya inovasi. Nyonya Menir ini gagal beradaptasi dengan tren pasar yang ada. Karena utang yang nggak terbayarkan, pengadilan akhirnya menyita seluruh aset perusahaan termasuk pabrik dan kantor pusat di Semarang. Setelah hampir 100 tahun berdiri, jamu Nyonya Menir akhirnya gulung tikar. Perusahaan yang pernah menjadi ikon industri jamu Indonesia akhirnya ditutup selamanya. Dari kisah jatuhnya Nyonya Menir, kita bisa mengambil 3 pelajaran penting. Yang pertama, bisnis harus bisa beradaptasi dengan zaman. Yang perlu kita pahami, pasar itu terus berubah. Oleh karena itu, kita itu harus bisa mengikuti zaman yang ada. Mungkin Nyonya Menir punya lebih dari 200 produk, tapi inovasi itu nggak sekedar membuat produk baru aja, melainkan bisa menjawab apa kebutuhan dari masyarakat. Yang kedua, konflik internal itu bisa menjadi musuh yang besar yang menyebabkan perusahaan itu akhirnya gagal bertahan. Manajemen yang solid itu kunci kesuksesan perusahaan jangka panjang. Karena banyak banget ya perusahaan keluarga itu yang hancur karena
karena konflik internal. Tanpa kepemimpinan yang jelas, perusahaan itu bisa kehilangan arah mereka. Yang ketiga, branding dan marketing itu kunci. Produk yang bagus tanpa strategi marketing yang tepat tetap akan kalah juga. Sido Muncul sukses karena strategi pemasaran yang agresif dan inovatif. Nyonya Menir gagal karena masih mempertahankan branding lama tanpa modernisasi. Ini sayang banget ya, perusahaan yang bertahan hampir 100 tahun lamanya gagal karena nggak bisa beradaptasi dengan pasar dan juga nggak bisa mengelola konflik internal. Jamu Nyonya Menir ini menjadi bukti bahwa bisnis sebesar apapun kalau nggak bisa beradaptasi dengan pasar dan zaman yang ada, pada akhirnya akan hancur juga. Dari legenda jamu yang mendunia, kini hanya tinggal sejarah. So, menurut kalian gimana? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejatuhan Nyonya Menir ini? Coba tulis di komen menurut pendapat kalian gimana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena aku bahas kebangkitan dan kejatuhan suatu perusahaan supaya kita bisa belajar sama-sama apa pelajaran penting yang kita bisa dapatkan.